lembaga terbesar yang paling korup itu ya Kemendikbud. Karena sekolah jumlahnya ratusan ribu. Kalau saya sih stop tuh dana bos. Semua orang yang pintar berbicara itu dahulu duduk di bangku sekolahan. Saat mereka sudah dewasa, kadang kurang arif saat bicara tentang dunia pendidikan. Everyone who is good at talking used to be in school. When they are adults, they are sometimes less wise when talking about the world of education. Kritikan pedas terhadap dunia pendidikan dibiarkan mengalir. Setiap pengelola sekolah terlalu sibuk dengan tugas mencerdaskan anak bangsa. Mereka tak sempat membantah berita miring. Spicy criticism of the world of education is allowed to flow. Kedatangan saya ke sana Every untuk school meminta manager is konfirmasi too busy. terkait dengan keluhan wali murid yang menyebutkan bahwasannya pihak sekolah telah membuat kebijakan secara sepihak dengan memungut sumbangan sebesar 127.000 per siswa per bulan. Namun sayangnya pihak sekolah menolak memberikan konfirmasi. Kasus ini mengingatkan saya pada kasus SMK Negeri 1 Boyolangu yang didemo oleh siswanya. Nah, kasus di SMK Negeri 6 Jember ini sebenarnya hampir sama. Hanya polanya sedikit berbeda. Yang ini lebih cantik. Per siswa dikenakan 127.000 per bulan, sehingga nilainya ratusan ribu. Sedang informasi yang saya dapat dari siswa, SMK Negeri 6 Jember ini ada sekitar 2.000 siswa. Kalau dikalikan 127.000, 254 juta yang akan diterima oleh pihak sekolah dalam 1 bulannya. Duit semua itu. Halo Dinas Pendidikan, apa kabar Pak Nadiem? Pertama, tunjangan profesi guru itu bukan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Kedua, tunjangan itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan kepada Pemda, bukan kepada Kemdikbud. Nah, lalu Kemdikbud pada bulan Mei mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa dari data yang kita miliki, alokasi untuk tunjangan profesi buruh itu berlebih 23 triliun. Jadi yang memberitahu bahwa ini kelebihan itu adalah Kemdikbud. Lalu Kemdikbud berinisiatif mengundang pertemuan memberitahu itu. Dari mana? Dari data. Kenapa? Karena yang diajukan dari daerah ada guru yang sudah mutasi, ada yang sudah pensiun, macam-macam. Yang membuat kita tahu datanya sebenarnya. Jadi bukan kita yang kelebihan. Kementerian Keuangan mentransfernya kelebihan. Kita yang mengingatkan. Kemudian kita mengirimkan surat. Lalu dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dikirimlah surat kepada pemerintah-pemerintah daerah memberitahu bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi kelebihan penghitungan sebesar 23 triliun. Jadi sebenarnya kitalah yang melihat masalah itu, kita yang berinisiatif. Bedanya apa? Kita tidak menggunakan megafon memberitahu sana sini. Kita menggunakan surat menyampaikan pada Kementerian Keuangan. Pendidik. Maaf Mas Nadiem. Statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicat, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Sampai saya mikir, kita di daerah dengan gaji 450.000 per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali. Mendapatkan angin segar, apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif
disahkan supaya pihak kabupaten kota jelas ini amanah untuk para guru. Maaf kalau Lina di sini ngomong emosi, karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150.000 dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit, tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan, Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Mana? Pertama, dari 12.000 PLPG tahun 2016, masih ada 5.000 yang nggak lulus karena kebijakan berubah menjadi PPG. 5.000 yang tidak lulus ini jelas sudah diberi kesempatan 4 kali, betul. Tapi mereka nggak lolos. Tapi kelolosannya lebih banyak dihitung oleh multiple choice. Which is, apakah nilai kompetensi kita, hidup kita dihitung hanya berdasarkan multiple choice atau ada portofolio? Sementara dosen bisa naik tanpa ada multiple choice, cukup dengan portofolio. That's a pending matters, masih 5.000 orang. Mungkin Mas Menteri belum tahu, saya sampaikan. Kedua, Mas Menteri yang saya hormati, permasalahan ban PT menjadi lam PT ini juga masalah. Kami sudah menerima aptisi yang sudah teriak-teriak karena masalah soal angka yang begitu besar. Saya pikir ada di dikti ini, saya juga kurang paham. Saya nggak mau perpanjang, tapi pasti Mas Menteri tahu. Yang ketiga, Mas Menteri, ini rame isu soal biaya fakultas kedokteran yang mahal. With the Padahal task of pada saat educating COVID, the nation's we need the children, doctor. Kita butuh they could dokter not deny begitu the banyak, oblique tapi ternyata kita tahu angka fakultas kedokteran itu yang mencapai angka yang tertinggi. Bahkan ya, saya tidak perlu sebutkan angkanya, tetapi mungkin dari berbagai fakultas ini termasuk tertinggi. Bisakah kita punya kebijakan yang angkanya tidak setinggi yang sekarang, sehingga distribusi dokter bisa merata, Sulawesi, Kalimantan, dan sekarang kebanyakan ngumpul di Pulau Jawa. Berikutnya, saya mohon, saya pikir sudah disampaikan yang lain, yang sudah lolos PPG agar segera dikeluarkan SK dan penempatan formasi. Yang terakhir, nih Pak Wilmar, tapi Pak Wilmar keluar. Seharusnya segera ada klarifikasi. Jangan seperti saat bubarnya RSBI. Dunia pendidikan saat itu pada diam ketika RSBI dikritik tanpa ada berita bantahan memadai. Akhirnya RSBI dibubarkan. Kini, kaum berduit antri memburu pendidikan di luar negeri. Terutama anak pejabat, mereka menuntut ilmu di luar negeri tanpa ada pelajaran Pancasila. Apakah yang merobohkan RSBI kini berbicara? Jika ada berita miring, segera diklarifikasi. Jangan seperti saat bubarnya RSBI. Saat itu pada diam ketika RSBI dikritik tanpa ada berita bantahan memadai. Akhirnya RSBI dibubarkan. Padahal RSBI itu alternatif pilihan. Dan 20% anak keluarga miskin wajib duduk dengan orang kaya di sekolah itu. RSBI saat itu adalah sekolah alternatif sesuai tuntutan undang-undang. Saat ini kritikan terhadap dunia pendidikan mulai lagi. Tapi pengelola pendidikan tidak sempat membela diri.
في هذا الوقت بدأ انتقاد عالم التعليم مرة أخرى. لكن مدير التعليم لم يكن لديهم الوقت للدفاع عن أنفسهم. Untuk menghadiri acara reuni kelas kami. Nama eventnya adalah Reuni Kelas Internasional SMAN 1 Tambun Selatan. Dalam kurung Bonlap. Kebun Cinta. Angkatan 2007. Udah lama ya. Hari atau tanggal acara Minggu 8 Januari 2023. Waktunya jam 12 sampai dengan jam 16. 4 jam berarti. Alamatnya di Bairum Bank Syariah Arta Madani, Jalan Kiai Haji Nur Ali, nomor 48, Kayu Ringin, Bekasi. Seberang mall, berarti dekat Grand Metropolitan Mall ya. Hadirin sekalian para penonton YouTube channel ini, bahwa reuni itu sesungguhnya adalah silaturahmi. Di dalam agama Islam itu kan yang namanya silaturahmi itu ada 3 manfaat: memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, dan persaudaraan. Alhamdulillah. Bapak saya Oktorina, harusnya dikirim fotonya, nggak tahu Oktorina itu yang mana. Udah ribuan ya murid Bapak itu. Jadi Oktorina itu ada nama Oktorina itu lebih dari 3 ya. Bapak sekarang sudah tua, sudah mau pensiun ya. Beda dengan Pak Guntur dengan Pak Agus Wahyudi ya. Jadi mohon maaf. Ini Bapak saya Oktorina, anak didik Bapak waktu di Bonlap angkatan 2004-2007. Mungkin Bapak ingat waktu jadi salah satu founder dan guru kami kelas wawasan internasional angkatan pertama. Angkatan pertama ya. Waktu itu sebelum lahirnya RSBI memang ada kelas WI, wawasan internasional. Kelas wawasan internasional itu kan akal-akalan. Tidak ada kelas wawasan internasional di Indonesia. Itu adalah gagasan murni SMA Bonlap. Dimanapun tidak ada kelas wawasan internasional. Tapi secara kebetulan 3 tahun kemudian itu diadopsi oleh pemerintah menjadi SNBI dan berubah menjadi SNBI berubah menjadi RSBI ya. Bapak, kami alumni kelas WI angkatan pertama berencana mau reuni dan mengundang guru kelas kami terdahulu termasuk Bapak. Apakah Bapak bersedia hadir, Pak? Untuk acaranya Minggu 8 Januari 2023. Saya tunggu konfirmasinya ya Pak. Terima kasih. Apakah wali kelasnya Pak Agus Wahyudi atau Pak Guntur Daryono ya? Kurang lebih ya sekitar itu kayaknya. Mudah-mudahan mereka juga bisa hadir ya. Dan dijawab, insya Allah hadir. Di mana? Karena kebetulan Bapak itu tanggal 10 harus sudah berangkat ke Bali ya. Mudah-mudahan bisa. Karena ini tanggal 8, berarti tanggal 8, tanggal 9 insya Allah bisa ya. Di Bairum Bank Arta Mardani Syariah Bekasi, depan Grand Metropolitan. Alhamdulillah kalau Bapak bisa konfirmasinya datang dan sebagainya. Ini pertama ya, ada dialog-dialog. Bapak sangat bangga sekali dengan anak-anak yang masih ingat sama gurunya. Mengundang guru walaupun sudah lupa mungkin wajah-wajahnya, kalau bisa mah ya dikirim dulu foto-fotonya ya, di-share ke grup biar nanti ketemu tuh oh ini orangnya gitu. Kalau orang tua seperti Bapak kan wajahnya tidak terlalu jauh beda. Kalau dulu paling-paling bedanya dulu masih ada rambutnya, sekarang rambutnya sudah hilang gitu. Giginya sudah ompong begitu. Dan mudah-mudahan niatnya ibadah ya.
Jadi memperpanjang umur, kan yang namanya silaturahmi, reuni itu kan silaturahmi, memperbanyak rezeki, memperpanjang umur, dan memperbanyak saudara gitu diantaranya. Itu hikmahnya, kita ambil saja. Insya Allah kalau itu niatnya, mungkin nanti Pak Guntur Daryono, Pak Agus Wahyudi, dan wali kelas yang lain bisa datang. Para peserta reuni kelas WI atau Wawasan Internasional di Bonlab yang Bapak cintai, mudah-mudahan doakan Bapak panjang umur dan sehat sehingga bisa hadir di acara ini. Perlu anak-anak ketahui bahwa kelas wawasan internasional itu boleh bangga ya, karena diadopsi oleh pemerintah menjadi sekolah RSBI, dan kalian merupakan pelopornya. Oh, boleh bangga sekali ya. Pak Guntur Daryono dengan Pak Agus Wahyudi itu merupakan para tokoh ya. Kalau sekarang itu para tokoh di SMA Bonlab, karena orang-orang yang lain sudah pada pergi. Pak Haji Babai sudah pensiun, Pak Madasar sudah jadi kepala sekolah di SMA lain, kemudian Pak Gus Yana sudah almarhum. Mudah-mudahan yang sudah almarhum itu semuanya diterima iman Islamnya, amin. Doakan ya. Banyak kisah yang menarik dan berkesan memperjuangkan untuk menjadi RSBI bersama mereka itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.